Ulang lanjutinnya Pak, entah itu ketika seorang ASN yang sudah memiliki kejelasan orientasinya, maka dia selalu mengembangkan multiple intelligence, kecerdasan majemuk yang sudah diberikan Allah kepada kita dari sejak lahir. Ada 4 kecerdasan yang harus selalu dielaborasi dalam kehidupan seorang aparat sipil negara setiap saat. Pertama, kecerdasan ruhania yang disebut dengan spiritual quotient. Kecerdasan ruhania, kecerdasan batinia, spiritual quotient. Quotient itu identik dengan intelligence. Jadi spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang pertama. Yang kedua, emotional and social quotient, kecerdasan emosional dan sosial. Emotional and social quotient, kecerdasan emosional dan sosial. Anu kedua. Anu katilu, kecerdasan adversitas, adversity quotient. Adversity quotient adalah kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas adalah kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita sejak lahir. Bagaimana dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi peluang. Adversity quotient adalah kecerdasan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi peluang. Adversity quotient. Baru yang keempat, intelligence quotient, IQ. IQ paling bawah pula. Yang paling tinggi adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ibu barangkali bisa nanti melihat di neuroscience, dalam psikologi alama, itu yang dikembangkan oleh setiap pribadi, seseorang yang mengelaborasi kecerdasannya setiap hari untuk menjadi figur petarung. Kita ini menjadi anak-anak bangsa Nusantara yang harus menjadi pribadi anak-anak bangsa Nusantara yang bermental entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak menyerah, dia pantang dan tidak pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, selesai semuanya. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi, gagal. Membangun paradigma futuristik adalah membangun paradigma berpikir. Tidak berpikir 3-5 tahun ke depan, tapi berpikir 25-50 tahun ke depan. Dia pribadinya selalu membangun mimpi-mimpi ke depan. Sebab orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Mimpi aja tidak punya, itu orang kasihan sekali. Iya. Orang yang bangkrut bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Ketangguhan dalam, kemuliaan dalam hidup bukan terletak pada ketangguhan, tetapi pada bangkit setiap kita jatuh. Itu kemuliaan dalam hidup. Sekarang kita elaborasi tentang quotient. Ada 4 kecerdasan. Spiritual quotient. Orang yang cerdas secara spiritual, dia memandang orang holistik, tidak parsial, tidak lihat casing, tidak lihat warna, tidak lihat bentuk, tetapi utuh melihat sebagai ciptaan Allah. Kalau aku menzolimi dia, berarti aku menzolimi diriku sendiri. Itu yang terbangun, spiritual quotient. Kalau aku memfitnah dia, berarti aku memfitnah diriku sendiri. Orang yang cerdas secara spiritual, dia selalu melupakan
lupakan kebaikan kita pada orang lain dan lupakan kejahatan orang lain pada kita. Spiritual quotient akan berdampak kepada pribadi yang sosok yang memiliki jiwa keberanian, jiwa pemberani, dan sosok jiwa pahlawan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin melihat orang yang berjiwa pemberani, siapa dia? Lihatlah mereka yang selalu bisa memaafkan. Dan kalau kita ingin melihat siapa dia orang yang memiliki jiwa kepahlawanan, lihatlah mereka yang selalu bisa mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Spiritual quotient. Ada orang yang kental secara ritual, tetapi tidak cerdas secara spiritual. Contoh, sholatnya luar biasa, hajinya bolak-balik, Ciamis, Mekah, Ciamis ulang tahun. Wih, zakatnya mantap. Luar biasa. Tapi diam-diam dia merasa paling ahli surga, lihat orang lain kafir. Diam-diam dia merasa paling suci sendiri, lihat orang lain kotor. Diam-diam dia merasa paling dekat dengan Allah, lihat orang lain hitam. Orang ini kental secara ritual tapi tidak cerdas secara spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual, holistik dia memandang orang itu. Yang dikembangkan ilmu welas asih. Sebab kata Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau saja Al-Quran itu 30 juz 114 surat 6666 ayat diperas, kalau saja Al-Quran itu diperas, maka keluar kandungannya Al-Quran anu disebut indungna Al-Quran Ummul Quran suratul Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu diperas lagi, dia akan keluar intisarinya Al-Quran anu disebut basmalah, dan ilmu ma'ayah di basmalah. Ilmu yang tertinggi di dunia itu ilmu welas asih, ilmu kasih sayang. Dia mengelaborasi setiap hari. Spiritual quotient. Akhirnya emotional and social quotient adalah pribadi yang banyak baca buku ilmu maklum. Emotional and social quotient. Adversity quotient adalah kecerdasan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi peluang. Dalam adversity quotient, kecerdasan adversitas, dalam kecerdasan adversitas ada 3 karakter, ayat 3 karakter. Pertama, karakter quitter namanya. Orang yang berkarakter quitter, orang yang selalu asik di zona nyaman, tidak bisa dan tidak biasa menerima tantangan. Cekap ya di dia, tos repot-repot ke pensiunan, tos jelas. Sudah, nggak usah macam-macam. Dia tidak bisa dan tidak biasa menerima tantangan. Tos asik, sudah puas camping di kaki gunung, sudah, nggak usah macam-macam. Ini pribadi yang berkarakter quitter. Yang kedua, ada karakter camper namanya. Karakter camper ini dia masih bisa berpikir. Enak barangkali ya kalau camping di badan gunung, masih bisa menerima dan bisa menghadapi tantangan. Masih berpikir untuk mau camping di badan gunung. Sudah Tetapi yang karakter yang ketiga, Pak Kesra, ini karakter climber namanya. Karakter climber itu adalah orang yang selalu mimpi camping di puncak gunung. Tidak ada urusan. Dia selalu berpikir gila, out of the box. Untuk dia ya ada filosofi, Pak. Orang Bapak Ibu sekalian, ayat filosofi ini, orang bodoh kalah kalau bertemu dengan orang pintar. Orang pintar kalah kalau ketemu sama orang
lihai. Orang lihai kalah kalau bertemu dengan orang licik, cerdik. Jadi menghadapi orang bodoh, kita pintar sedikit, dia kalah. Menghadapi orang pintar, nggak usah dilawan pintar, kita lihai sedikit, dia kalah. Menghadapi orang lihai, kita licik dan cerdik, dia kalah. Tapi orang bodoh, orang pintar, orang lihai, orang licik, kalah semua kalau ketemu sama orang hoki namanya. Orang yang penuh dengan keberuntungan. Oh, jangan dilawan, dia lagi hoki punya. Ibu bapak sadaya, tapi orang hoki masih bisa dikalahkan dengan orang gila namanya Pak Wasli. Pak Bupati Ciamis, Pak Herdian, kalau nggak gila nggak akan jadi bupati ya. Berpikir gila, kerjanya gila, begadangnya gila, grand strateginya gila, master plan-nya gila, rencana strategi marketing politiknya gila. Gila saja, jangan dilawan, orang gila dia. Jadi kalau bapak mau naik pangkat harus gila Pak. Gila, out of the box, berpikir apa yang tidak dipikirkan orang lain. Itu filosofi. Orang hoki yang bisa dikalahkan, tapi dia masih bisa dikalahkan dengan orang gila. Begadangnya gila, tirakatnya gila. Jam 2 masih ngobrol sama rakyat, jam 3 pagi masih ngobrol sama rakyat, masih di pos hansip. Gila weh setan. Kalau tidak gila, itu. Jadi mari kita jadi orang gila semuanya. Supaya sukses ya ini. Itu harus ditangani oleh orang-orang gila. Ganjar Sukmana asli dari Kumpulan Garut. Ya inilah Sekjen Popsi. Ini gitu. Ya. Terima kasih Bapak Haji Komar, Bapak Ihsan. Almarhum Katingan Sapatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bantul. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini gembira sekali saya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar, teman-teman ASN dari Kabupaten Ciamis, istilahnya Bapak Ihsan. Ya. Alhamdulillah ya Bapak Komar. Berkat nikmat Allah saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pun mudah-mudahan senang bisa berjumpa dengan dua orang mantan peragawan ini. Yang biasa menyaksikan Bapak Ibu Komar dari televisi, sekarang bisa melihat langsung orangnya. Di TV mungkin melihat Bapak Ibu Komar ada jelek ya Bu ya, tapi kenyataan aslinya lebih dari itu. Inilah sahabat saya Ginanjar. Ini orang yang sangat bijak dan luar biasa, baik hati kepada istrinya. Ketika istrinya minta sesuatu selalu dibelikan. Ya, kita harus mawar dan warung perlu cicilan kasih saya. Istrinya minta motor, dibeli motor. Saking sayangnya saya. Istrinya minta mobil, dibelikan mobil. Saking sayangnya saya. Istrinya minta cerai, diceraiin. Saking sayangnya saya namanya. Apapun permintaan. Tapi sekarang sudah punya Itu dulu Pak. Ya, Awal-awal saya nikah, istri ditarik leasing. Istrinya ditarik leasing. Jika kreditan itu. Alhamdulillah 5 tahun kemudian saya nikah lagi Pak Ihsan, dapat istri baru orang Cianjur. Tahun 2019 tanggal 29 Desember saya nikah lagi
Kemudian baru kira-kira menjelang 3 bulan tahu-tahu COVID datang melanda. Jadi Kita berdua iya lebih banyak di rumah lah, ya kan, lockdown. alhamdulillah. Tapi karena takut kita berdua periksa ke rumah sakit swab test. Alhamdulillah saya negatif, istri yang positif. Positif hamil. Kemudian itu hasil kalau Pak Ihsan bilang mungkin korban lockdown ya Pak. Nah, 9 bulan kemudian lahirlah anak saya, laki-laki, hampir saya namain Abdul Covid. Kalau perempuan saya namain Siti Corona. Jadi nggak boleh, tapi ibu saya ini namanya Muhammad Vera Subhana. Kan bicara soal nama, ya memang setiap orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya itu kan punya berbagai macam maksud dan tujuan yang baik tadi. Ada yang menamakan anaknya berhubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi, ada yang menamakan anaknya merupakan doa. Ya, seperti Bapak Haji Komar, mungkin orang tuanya berharap anaknya akan lahir menjadi orang yang bercahaya seperti bulan. Makanya namanya Nurul Komar, cahaya bulan. Makanya wajahnya seperti bulan. Benjol-benjol. Orang tua saya berharap agar anaknya selamat, kemudian jiwanya selamat, dinamain Ginanjar Sukmana. Ginanjar gini-gini rajin belajar. Sesungguhnya masuk kemana-mana. Jadi Ginanjar selamat jiwanya. Ada orang yang ingin agar anaknya ibadahnya lekat. Seolah Allah melihat dia, paling tidak dia melihat Allah. Dinamain Ihsan. Luar biasa. Ada orang-orang yang lahir Amerika. Begitu anaknya lahir, pas rumahnya lagi disegel, dinamakanlah Stephen Segel. Bintang film dunia. Lahir bulan Ramadan, namanya anaknya Gilang Ramadan. Jadi macam-macam. Nah, lahir di bulan Maulid, jadi Maulidah Putri. Maulidah Putri. Nah, kemudian apa namanya? Ya, apa namanya? Doa yang diinginkan oleh orang tua pada anak-anaknya, ya kan? Ada Bapak Wasdi, itu dia. Wasdi artinya Wasdi tahu supaya Bapak itu Wasdi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu perkenalkan nama saya adalah Ginanjar. Saya Bapak Haji Komar bilang ABG asli Unggulan Garut. Saya anak pertama dari 7 bersaudara. Kalau kita dengarkan dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Haji Komar, kemudian kita sudah dengar juga Mas Komar nyanyi, memang dia orang Cikaring Pak. Pernah ikut lomba nyanyi juga Bu, tahun 2012 itu tingkat nasional, ikut lomba nyanyi. Alhamdulillah saat itu Bapak Haji Komar terpilih sebagai penonton terbaik. Kemudian juga pernah ikut MTQ, Musyawarah Tilawatul Quran tingkat DKI dan Jawa Barat ya. Alhamdulillah gugur di babak pendaftaran. Oke, baik Gin. Kalau dilihat audiens hari ini ya, didominasi oleh kaum ibu. Ya. Coba ini aja. Karena kalau kita meneliti ke belakang, Rasulullah SAW ya, tanya beliau, apa? Siapa yang dimuliakan ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Sadari kanjeng Rasul indung kumaneh dua. Sinten balik ya Rasul? Ibumu. Jadi 3 kali beliau bagi ummuka baru yang terakhir sadari kanjeng Rasul Bapak Sia aja. 3 kali. Abuka. Jadi 3 kali. 3 ibu. Ibunya 3. Sebutannya 3 kali. Saking hebatnya seorang ibu, saking dahsyatnya peran wanita. Hari ini ada jurnal internasional saya baca. Ya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kaum ibu. Karena kan memang penyakit istrinya Bu. Guru. Berubah ya. Sekarang wewe itu kayak Buah-buahan aja kan buah. Ibu. Asalnya dari bunga aja. Bunga ibu-ibu juga. Ibu. Berada pada sebuah pohon pompok. Ada batangnya mbak-mbak. Ya, betul. Jadi nggak semata-mata Rasulullah mengatakan
ibu 3 kali karena itu banyak tapi mengambil ya, sama. jadi apa namanya ya Iya kan? kita ya harus ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah pada kita. Tetapi kata para ahli sufi, ikhlas itu ada 2 macam gitu. Ada ikhlas yang rasional, ada ikhlas yang tanpa resepel. Kalian jangan salah menerapkan ikhlas. Ikhlas yang rasional. Satu ketika ada kejadian dalam salah satu hadis, sahabat Rasulullah pada satu ketika masuk ke dalam masjid, ditegur oleh Rasul. Mau ngapain? Ya sahabat, aku mau sholat ya Rasulullah. Kan kamu bawa onta di depan, ikat dulu ontamu, nanti diambil orang loh. Aku sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Langsung ditegur oleh Rasul. Bukan begitu yang namanya ikhlas. Cang-cang-cang ke onta, baru kamu masuk masjid sholat. Perkara selesai sholat, begitu keluar ontamu sudah diambil orang, kau jangan menyesal. Kau sudah berusaha menguncinya. Ikhlas. Kunci dulu tuh mobil, kunci dulu tuh motor, baru masuk masjid. Begitu selesai keluar masjid, motor sudah hilang, jangan menyesal, kau sudah berusaha menguncinya. Kunci dulu tuh rumah, kunci dulu tuh warung, baru kamu tidur. Perkara bangun tidur, rumah sudah dibongkar orang, kau menyesal, kamu sudah berusaha menguncinya. Artinya Islam mengajarkan rasional. Jangan salah menempatkan ikhlas. Ikhlas yang tanpa reserve yang mana? Nah, itu mah beda. Ketika seseorang sudah ada di atas sajadah, dia menyatakan, dia statement jelaskan, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tadinya teteh. Ya, tidak boleh lagi mengingat yang lain-lain, hanya total pada Allah. Ketika nanti kita duduk di atas sajadah masih ingat istrinya, kamu katanya sudah menghadapku, tapi kau masih ingat istri dan anak-anak. Berat itu mas kalau nggak ingat. Yang tidak boleh dimadu itu Allah. Iya. Karena itu jadi kita berusaha dulu, baru bertawakal pada Allah. Ya alhamdulillah seperti saya nih, Mas Komar. Saya juga walaupun sekarang pendek, Bapak Ibu sekalian, tapi saya dulu berusaha dulu menjadi orang tinggi. Nggak seujung-ujung saya terima. Saya waktu masih SMA itu berusaha, setelah saya sadar bahwa teman-teman saya lebih tinggi Pak Isan, saya berusaha untuk menjadi tinggi, berenang seminggu 3 kali, malah akhirnya seminggu 5 kali. Alhamdulillah 3 minggu hitam badan saya. Kemudian saya mencoba untuk ortopedi tinggi badan. Saya itu kan senam 10 macam, kemudian menjadi tarik begini, makan daging, susu dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, 3 bulan saya lakukan, sakit. Dia kan berusaha untuk menjadi tinggi badan. Beli lagi ada dari Jepang, body height namanya. Saya yang pakai stroke 1 bulan 3 cm, udah 7 bulan gak naik Pak. Gak naik. Tapi ada upaya. Iya, akhirnya alatnya malah rusak. Barulah saya lama-lama, bukan karena pendeknya, ya bukan karena tinggi badan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ini dia, sudah 3 tahun saya di pesantren Gontor. Belajar sajadah. Sesungguhnya Allah tidak melihat derajat seseorang kaya atau miskin, ganteng atau jelek, mancung atau pesek, ganteng atau jelek. Tokan dia tuh jelek. Allah tidak melihat derajat seseorang jagung atau pendek, ganteng atau jagung atau pendek, ganteng atau jelek, mancung atau pesek, kaya atau miskin, yang penting takwa. Gitu Pak Isan ya. Alhamdulillah Pak, saya paling bangga di pas kawan ini, pelawak yang paling takwa adalah Bapak Haji Komar. Takut sama istri yang tua. Sudah istri satu sekarang. Saya satu, alhamdulillah Siti Maria doang. Siti Maria. Justru saya merasa bahwa orang pendek membantu orang jagung. Bersyukur saya menjadi orang pendek karena tidak mungkin disebut jagung kalau nggak ada orang pendek. Jadi orang pendek membantu orang jagung. Tidak mungkin disebut mancung namun ayah orang pendek. Jadi nu pesek kan membantu orang mancung. Coba kalau semua hidung sama, nggak ada yang namanya mancung, nggak ada yang namanya pesek. Iya. Jinanya pendek.
Tapi aku bersyukur kepada Allah, karena tergantung dengan siapa. Kalau saya berdiri di samping Bapak Direktur rumah sakit, saya menjadi pendek, Pak. Saya di samping Bapak Ihsan saya pendek, tapi saya menjadi tinggi. Kalau di sebelah saya si Adul, si Adul juga mungkin merasa jangkung. Kalau di sebelahnya ada Daus Mini. Daus Mini pun merasa jangkung kalau dia berdampingan dengan Ucok Bapak. Waalaikumsalam. Atau ganti rupa. Setiap jami pasti ada kelebihan sareng kekurangan apa Pak. Kaitanana sareng ASN Pak. Anu paling utami bagaimana cara membangun kepercayaan yang sudah jatuh. Sudah jatuh dalam artian dia sudah melaksanakan tapi sering menemukan kegagalan. Nah, bagaimana menumbuhkan kepercayaan kembali agar kita bisa optimis kembali untuk melaksanakan, khususnya dari sisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Atur nuhun. Bapak pun dan sahat teh, tak sahat teh. Ini mah mungkin Pak. Setiap orang pasti akan menghadapkan seperti itu. Kalau aku itu Pak. Tapi sangat masalah cinta. Maka hari ini Indonesia sedang mengalami pergeseran peradaban yang begitu cepat. Ada era ICT, Information, Communication, and Technology, era digitalisasi. Ponsel sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak bangsa Nusantara tidak boleh reaktif, tapi harus proaktif. Kita yang menentukan teknologi dan bukan kita yang dikuasai teknologi. Hari ini Pak Kiai, Pak Ustadz lebih asik pegang ponsel daripada pegang tasbih. Tapi itu faktual dan kita tidak bisa reaktif. Yang harus kita lakukan adalah menyusun SWOT. Kelemahan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, peluang kita dan ancaman kita. Di era digital sekarang adalah membangun paradigma baru, paradigma futuristik. SWOT. Nah, kita mungkin kadang masih suka tidak menyusun SWOT. Kelebihan kita, kekurangan kita, peluang kita, dan ancaman. Hari ini saya sudah expose di Banten menjadi calon gubernur Banten. Ya, saya pakai teori yang gila tadi. Bodo amat. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kita harus menyusun SWOT kita pada hari ini untuk dan memastikan orientasi, kejelasan orientasi. Kesuksesan seseorang, ini hasil penelitian sosiologi dan manajemen, hanya 20% yang menentukan kesuksesan di kompetensi. Kompetensi hanya menentukan 20% kesuksesan seseorang. Yang 80% lagi attitude, karakter. Hard skill hanya 20% menentukan kesuksesan. Tapi soft skill 80% itu ditentukan oleh soft skill. Ada testimoni seorang Jokowi menaruh seorang perempuan untuk mengurusi laut dan perikanan nasional.
Dadah.